Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hebat. Oke. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap menjaga kesehatan walaupun akhir-akhir ini cuaca lagi tidak menentu gitu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kemudian tiba-tiba hujan lagi begitu. Tapi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Oke. Sebelum kita membuka pembelajaran pada hari ini, memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Guru tanya tadi yang berangkatnya lebih awal siapa? Saya Bu Alfa. Oke, Mas Alfa, Bu Guru minta tolong untuk disiapkan temannya untuk berdoa. siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa sunni fahma. Amin. Amin. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, acara hari ini atau pembelajaran hari ini bisa dilaksanakan dengan lancar, ya? Amin. Sekretaris tadi sudah mengabsen. Teman-temannya ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya, ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, untuk kalian lebih siap dalam mengikuti pembelajaran, Bu Guru akan memberikan salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK yes. Oke, terima kasih. Semoga dengan tadi kita memberikan salam, ya, kalian lebih siap untuk menerima pembelajaran. Oke, alat tulisnya monggo disiapkan dulu. Kalau sudah ready, kita akan memulai pembelajaran lagi. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anak dimohon berdiri. Siap nih? Semuanya nyanyi ya? Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, nggih.
Silakan kalian bisa duduk kembali. Oke, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi. Ada yang masih ingat materi apa yang kemarin Bu Guru sampaikan? Kemarin kita sudah mempelajari. Coba Mas Azam, berdiri. Dijawab. Kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Mas Azam atas jawabannya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Oke ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi masih tentang perkembangbiakan. Ya, tapi ini perkembangbiakan pada hewan. Kita akan menuju ke tema 1 pada Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku, pembelajaran 1. Oke, nanti materinya adalah perkembangbiakan generatif pada hewan dan mencari ide pokok dari teks laporan. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui menyimak tampilan PowerPoint, kalian dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan benar. Kemudian dengan melakukan permainan ular tangga, kalian dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan benar. Dan yang ketiga ini, melalui penugasan, kalian dapat membuat laporan tentang perkembangbiakan hewan dengan benar. Dan keempat, dengan membaca teks, peserta didik kalian ini dapat mengidentifikasikan ide pokok dari teks laporan dengan benar. Dan melalui kegiatan diskusi, dapat mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Oke, pada muatan pelajarannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Oke, sebenarnya Bu Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu rajin belajar ya. Apalagi kan kalian sekarang sudah berada di kelas berapa? Kelas 6. Sebentar lagi akan menghadapi yang namanya ujian. Jadi persiapkan semuanya dengan baik ya. Belajar yang semangat, belajar yang rajin di rumah ya. Belajar mandiri walaupun mungkin di sekolahan juga sudah diberikan materi oleh Bapak Ibu guru, tapi kalian di rumah juga jangan lupa untuk belajar, minta didampingi oleh orang tua. Oke. Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya, bisa kalian simak setelah ini. Habitat harimau di pasar, konflik manusia dan harimau berusaha pergerakan. Dari foto-foto yang dipublish pada tahun 1900 hingga 1930, banyak foto yang memperlihatkan bangsa Eropa tengah berpose dengan harimau hasil buahannya. Sudah berapa banyak tragedi rekaman manusia oleh harimau Sumatera yang terekam oleh harian Kompas. Namun lebih tak terhitung lagi jumlah berita tentang derita raja hutan ini akibat ulah manusia. Hingga saat ini jumlah harimau Sumatera yang tersisa hanya berjumlah 603 ekor saja. Konflik dengan harimau telah terjadi sejak manusia membabat hutan dan menjadikannya sebagai perkebunan atau permukiman. Pada 1973, 14 ekor harimau mengamuk di kampung Bujun, Kecamatan Garut Kelinci, dan memangsa 6 sapi. Konflik ini terus berlanjut hingga kini. Seekor harimau Sumatera tertangkap ketika masuk kampung untuk memangsa ternak penduduk. Harimau betina yang tertangkap ini mengalami malnutrisi. Beratnya hanya 45,2 kg.
kurang 15 kilo dari berat ideal. Harimau terpaksa turun ke perkampungan karena mangsa alaminya seperti rusa dan babi hutan turun di jarak manusia. Konflik perebutan lahan antara kedua spesies ini membuat manusia pun turut menjadi mangsa. Oke, apa yang tadi kalian lihat di video tersebut? Yang kalian lihat tadi apa? Harimau Sumatera. Harimau Sumatera yang kenapa? Hampir punah. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan harimau Sumatera itu punah? Oke, Enan. Banyaknya perburuan liar. Banyaknya? Perburuan liar. Perburuan liar. Ada lagi yang mau jawab? Selain itu? Oke, kalau tidak, apa akibatnya jika harimau Sumatera punah? Ya, Foni? Ya, populasi harimau Sumatera semakin berkurang. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar harimau Sumatera itu tidak punah? Ada yang jawab? Oh, Alfa, ya Mas. Tidak diburui dan dilestarikan. Ya, tidak diburu dan Dilestarikan. dilestarikan. Ya, apa yang menjadi jawaban dari teman-teman kalian itu benar semuanya. Oke, ya. Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Baik ya, nanti Bu Guru bagi saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian Bu Guru akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1, bisa dicek lagi ya. Ini kelompok dua dan ini kelompok 3. Oke, sudah menerima semuanya ya? Oke, kalau sudah ini Bu Guru punya bukan video sih. Bisa kalian simak di depan? Ada gambar apa saja ini? Ayam, Kemudian kucing, ikan. Itu ikan apa? Ikan gepi ya. Nah itu. Apa yang kalian lihat di sini? Apakah ada perbedaan? Ada. Ada. Apanya? Coba Mbak Dewi. Ya. Cara perkembangbiakannya. Ya. Dari ketiga hewan ini, cara perkembangbiakannya itu berbeda. Oke, dari ayam sendiri itu di bawahnya ada apanya? Telur. Ada telur. Kemudian nanti telurnya bagaimana? Menetas. Apa? Menetas. Telurnya menetas. Kemudian kalau telurnya sudah menetas, nanti lama-kelamaan jadi apa? Ayam. Jadi anak ayam. Kemudian jadi anak ayam, setelah itu jadi ayam Dewasa. Kemudian ayam dewasanya bertelur lagi, ya kan? Ya. Nah itu. Kemudian kita lihat kucing. Di situ ada kucing yang dewasa dan ada anak kucingnya. Nah, kira-kira kucing ini berkembang biak dengan cara apa, Mbak Atus? Dengan cara melahirkan. Oke. Kalau hewan-hewan melahirkan sih biasanya yang menjadi ciri-cirinya apa, Mbak Foni? Kalau kucing dilihat ada daun telinganya. Ada daun telinganya apa tidak? Ada. Ada. Terus apa lagi dilihat dari gambar itu? Kelihatan sekali loh. Apa? Mempunyai kelenjar susu. Mempunyai kelenjar susu sehingga kucing ini bisa menyusui anaknya. Kemudian yang ketiga ini ada ikan gepi ya. Ikan yang kita tahu kan berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi kalau ikan gepi ini tidak ya. Jadi dia itu apa? Bertelur dan beranak. Melahirkan. Oke. Tuh, ya. Jadi dia sebenarnya seperti hewan bertelur. Dia bertelur dulu, tapi dia menetasnya itu di dalam sehingga seperti melahirkan anaknya, begitu. Ya. Nah, ini tujuan dari hewan untuk berkembang biak.
yaitu supaya tadi tidak punah. Karena seperti video yang tadi kita lihat, harimau Sumatera itu punah karena apa? Diburu, karena diburu. Populasinya semakin sedikit, populasinya semakin sedikit, terus akhirnya dia tidak bisa berkembang biak, dan akhirnya bagaimana, Mas Dimas? Bagaimana? Punah, betul sekali. Oke, Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian bisa sambil mencatat ya, ataupun sambil kalian menyimak bahan ajar yang sudah Bu Guru berikan mengenai perkembangbiakan hewan. Oke. Siap ya? Kelihatan videonya? Kelihatan. Ini bukan. Hai, kembali lagi ke ruang belajar channel. Sobat belajar, tahu nggak? Di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dan keunikannya masing-masing, baik yang berkeliaran maupun di laut. Bagi makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Tiap hewan berkembang dengan cara yang berbeda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat belajar tahu nggak apa itu berkembang? Berkembang adalah proses di mana makhluk hidup berkembang banyak supaya nantinya. Kalau ada yang penting bisa dicatat ya. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan omnivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan pemeliharaan atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan aquavivipar. Hewan aquavivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi saja, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas dengan bawah dari hidupnya. Contoh dari hewan aquavivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam mengelola hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Karena mengetahui tiga macam pengolahan begini, belajar harus membedakan mana jenis ovipar, vivipar, dan aquavivipar ya. Coba dan kerjakan soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Dan video kali ini semoga bermanfaat. See you next time and bye bye. Oke. Sebelum membuka LKPD, Bu Guru akan bertanya dulu ini. Tadi kalian melihat video, ya kan? Video penjelasan tentang apa tadi, Mbak Dewi? Perkembangbiakan secara generatif Pada hewan. Ada berapa ini perkembangbiakan generatif pada hewan? Coba Mas Enan. Ada berapa? Apa saja coba bisa disebutkan? Ya, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu hewan yang bagaimana, Mbak Vanes? Bertelur. Kemudian hewan vivipar, ada yang tahu? Vivipar, com. Alfa. Ya, beranak atau melahirkan. Hewan vivipar. Coba Mas Azam. Ya, bertelur dan melahirkan. Itu adalah 3 jenis perkembangbiakan generatif pada hewan. Oke, pada masing-masing
jenis perkembangbiakan memiliki ciri-cirinya. Coba. Tadi berdasarkan video. Coba kelompok 1. Salah satu nanti ya. Ciri-ciri hewan ovipar bagaimana, Dimas? Ya, terus apa lagi? Terus? Iya, mengerami telurnya. Kemudian hewan vivipar. Kelompok 2, coba ciri-cirinya bagaimana hewan vivipar biar teman-temannya pada dengar. Terus? Mempunyai kelenjar susu, kemudian? Dan menyusui anaknya. Kemudian hewan yang ketiga, vivipar nih. Ciri-cirinya bagaimana? Menghasilkan telur yang dipelihara di dalam tubuh sampai menetas. Janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan dari dalam telur. Melahirkan janin yang menetas di dalam tubuh induk. Hanya sebagian kecil hewan ovovivipar yang mempunyai telinga. Ya, jadi ada beberapa. Memang ada hewan ovovivipar yang memiliki daun telinga, tapi dia berkembang biaknya dengan cara ovovivipar, yaitu seperti hewan platypus. Oke ya. Udah, contoh dari hewan ovipar apa saja, ada yang tahu? Iya, Safa. Ayam, ikan, burung, dan kura-kura. Oke, ayam, ikan, burung, dan kura-kura. Kemudian ada yang lain menambahkan contoh hewan ovipar. Apa lagi? Coba, Angsa. Oke, ada angsa, tambah satu lagi ya. Apa lagi, Mas Alfa? Cicak, betul. Oke. Selanjutnya contoh hewan vivipar. Ayo. Ya. Kelinci, Ya. sapi, kucing, orangutan, kerbau, kambing, singa. Oke. Hewan-hewan buas ya, gitu ya. Terus contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Kelompok 1 belum ngacung. Ya, ada apa aja? Kuda laut, ikan pari, ikan bobai, lasius, dan bunglon. Oke, itu ya tadi ya. Dari hewan ovipar itu ada beraneka macam. Tadi ada ayam. Kamu lihat ayam itu ciri-cirinya seperti apa ya? Nah, itu jenis-jenisnya hampir sama kayak burung, kemudian reptil, amfibi. Kira-kira kodok atau katak ini adalah hewan apa? Ovipar, vivipar, apa ovovivipar? Kodok, katak. Ovipar. Ovipar karena katak itu bertelur. Telur. Oke, silakan kalian buka LKPD-nya. Sudah menerima LKPD semua? Itu nanti kalian mengerjakannya adalah berkelompok. Jadi semuanya bekerja sama, tidak ada yang tidak bekerja. Semuanya urun rembuk ya. Akhirnya memberikan pendapat gitu maksudnya. Silakan bisa dibuka LKPD-nya. Di situ ada petunjuknya, dibuka aja. Ya, itu ada petunjuknya. Untuk tugas yang pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasikan cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Nanti kan itu ada kolomnya, coba dibuka dulu. Dibuka di sebelah sini ya. Oke. Tuh di masing-masing kelompok sudah memiliki LKPD dan sudah ada bagiannya masing-masing. Ya. Silakan kalau kelompok 1 nanti ke bagian apa? Ovipar. Kelompok 2 vivipar dan kelompok 3 ovovivipar. Nanti kalian identifikasi hewan-hewan atau cara perkembangbiakan hewan secara yang tadi sudah diminta untuk dikerjakan yang di LKPD itu. Maksud ya? Mudah nggak? Mudah. Kalian tulis ciri-cirinya. Kalau tadi misalnya kelompok 1 itu adalah kelompok ovipar. Kalian tulis ciri-cirinya apa saja. Ya, tulis selengkap-lengkapnya berdasarkan informasi yang sudah kamu terima dari tadi ya. Setelah melihat video, kemudian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, nanti kalian tuliskan selengkap-lengkapnya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Cukup jelas ya? Nah, itu di depan sampulnya jangan lupa untuk diberi identitas. Kelompok 1, kelompok
ovipar, kelompok 2 kelompok vivipar, kelompok 3 adalah kelompok ovovivipar. Tulis nama anggotanya. Waktu mengerjakannya adalah 5 menit. Gak apa-apa, sambil buka itu gak apa-apa. Yang ini gitu kan ya. Kan itu ada semua. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Bu Guru tetap keliling di sini. Ini oh kalau ada kesulitan ditanyakan. Hewannya ya sebanyak banyaknya. Kamu taunya ada berapa ya ditulis aja di sini. Oke? Coba. Bisa? Bisa. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ini hewan ovovivipar. Sudah selesai? Belum. Sambil ditulis gitu ya, mau lupa ya. Gula semua. Soalnya terketuk sih. Udah? Belum. Ikan tari. Segitu aja nggak apa-apa. Ikan pipis tadi. Oke, kalau sudah bisa kalian buka lagi di LKPD-nya ya. Pada bahan ajar juga dibuka. Di LKPD di halaman berikutnya itu ada apa? Tentang apa itu? Ide pokok. Oke, ini Bu Guru punya bacaan. Sambil membaca, kalian menentukan apa ya, ide pokoknya. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan? Oke. Kalian Bu Guru minta untuk menuliskan ide pokok pada masing-masing paragraf. Itu ada berapa paragraf ya? 4. Ada 4 paragraf. Di situ ada berapa? Kolomnya ada berapa? 4. Ada 4 di kolom paragraf. Kamu tulis paragraf 1, 2, 3, 4. Terus kalian tulis ide pokoknya pada masing-masing paragraf. Setelah itu kalian bisa dibalik di belakangnya ini. Kalian tulis lagi ide pokoknya itu ke dalam peta konsep. Udah nggak? Udah ya? Oke, silakan Bu Guru beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Yuk, tap. Kalau ada kesulitan Bu Guru bisa ditanyakan. Berdiskusi ya, jangan lupa ini. Nanti dibagi saja, ini kamu paragraf 1, kamu paragraf 2 gitu, jadi nanti cepat selesai.
Negatif. Aku bisa jelur apa yang aku boleh mantap begini. Perkembangbiakan hewan secara generatif nomor 1. Tuh. Perkembangbiakan perlu diingat lagi, mencari ide pokok adalah kamu lihat kalimat pertamanya, kalimat utamanya ya. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal atau akhir paragraf. Di awal semuanya ya. Nah, yang ini belakangnya kalian bagi tugas ya. Bagi tugas. Teman yang lain mengerjakan yang ininya. Jadi dibagi. Jadi cepat selesai. Nah, ini untuk ini. Oke. Jadi nanti cepat selesai. Ada kesulitan? Perkembangbiakan hewan secara mengendalikan. Perkembangbiakan hewan dengan cara analisis perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan dengan cara melahirkan. Ovivipar. Bagaimana, ada kesulitan? Ada. Yang keempat Bu, yang perkembangbiakan ovivipar Lengkap-lengkap aja, biasa apa ini di sini? Biasa. Oke, sudah selesai semuanya ya? Waktunya sudah 5 menit ini tadi. Oke. Coba, sudah selesai? Kalau sudah, silakan LKPD-nya ditutup lagi. Coba, Bu Guru mempunyai permainan, ya. Permainannya adalah apa? Permainannya adalah ular tangga. Bentar. Ya, permainannya adalah ular tangga. Jadi teknisnya akan begitu jelaskan ya. Nanti satu kelompok perwakilan maju satu-satu. Satu-satu dulu. Nanti melempar dadu. Setelah melempar dadu, kalian menjawab pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan, kemudian kembali lagi terus bergantian dengan teman yang lain begitu. Tanpa harus diminta dioprek-oprek kayak gitu. Nanti langsung begitu aja. Sudah siap? Siap. Mudeng dengan teknis permainannya apa tidak? Mudah ya? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 perwakilan maju satu orang satu. Nih. Ya. Bu Guru berikan dadu. Coba kalian hobi apa dulu? Apa? Pertama, kelompok berapa? Kelompok 2.
Terus kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Kita permainannya dari mana nih? Dari sini aja ya. Sudah siap? Nih. Alfa, dikocok dadunya. Dilemparkan sini. Coba di angka 3. Yuk, Mas. Itu, kamu kan gelasnya untuk pionnya. Masuk. 1, 2, 3. Kalau ada tangga berarti naik. Oke, Mas. Jawab pertanyaan dulu. Mil. Coba, apa? Sebutkan ciri-ciri hewan ovipar. Ayam. Ciri-ciri hewan ovipar. Ciri-ciri tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, terus Apa lagi? menggerami telur, tidak menggerami telur. Oke, tadi jawabannya kira-kira betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Oke. Ini kamu dapat poin 1 ya, Alfa ya. Kelompok berapa ya tadi? 2. Oke. Terus Dimas, bergantian nih. Nanti Alfa mundur Alfa. Gantian teman yang lain. Ini mikrofonnya dikasih. Narah dulu. Oh, narah dulu ya. 2, 3, 4, 5. Oke, Nar. Ambil Nar. Dibaca. Kambing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara Apa kambing? melahirkan. Betul apa salah? Betul. Oke, silakan. Dim. Betul ya? 1, Dim di 1. Yang lain perwakilannya maju lagi. Yang belum maju. Oh. Ikan gupi adalah hewan yang ya? Ikan gupi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Apa dengan cara? Ovovivipar. Betul apa salah? Betul. Oke, terima kasih. Ya, lanjutnya tadi kelompoknya Alfa. Bisa dikocok. Ingat-ingat tadi pionnya yang nomor berapa gitu ya? Ya. 1, 2. Naik. Oh, hebat banget nih kelompok 2 dari tadi naik terus. Oke. Dibacakan. Kucing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing melahirkan dengan berkembang biak dengan cara melahirkan. Betul apa salah? Betul. Oke, poin lagi emang kelompok anu. Selanjutnya. Tadi 2, 3. Oke. Pertanyaannya? Jangan. Ini tadi ya, Bro ya. Ini. Harimau adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Harimau berkembang biak dengan cara Melahirkan. Ya, betul. Oke. Ramai ya. Selanjutnya perwakilannya maju lagi. Jangan sampai kosong ini. 3. 1, 2, 3. Ini hampir ada yang finish nih. Apa? Dibaca. Ikan gupi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara Ikan gupi berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan gupi berkembang biak dengan cara apa? Jawabannya Wahyu salah, ini berarti poin tidak dapat poin ya. Oke, mundur, silakan. Gantian lagi teman yang lain. Tadi berarti tidak dapat poin ya. Ini pemain yang ketiga ya. Oke. Yuk lanjut Mbak. 2. Naik. Tuh 2. Ayo jangan sih 1. Yuk. Ambil satu. Oke. Dibacakan. Coba lagi nih. Memiliki telinga adalah ciri-ciri hewan Yang vivipar. hewan Vivipar. memiliki daun telinga. Itu ciri-ciri hewan vivipar. Betul apa salah? Betul ya. Tepuk tangan untuk teman kita ya. Coba. Terus selanjutnya Mbak. Jangan marah. Berapa? 6.
Kalau 6 berarti 1 kali lagi ya. Lihat angkanya. Tadi berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun sini ular. Oke, gak apa-apa. Yuk lanjut. Dipegang mikrofon. Angsa adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Angsa berkembang biak dengan cara ovipar. Betul apa salah? Betul. Oke, poin lagi untuk kelompok selanjutnya. Yang perwakilan permain keempat, silakan bisa maju. Ya. Yuk. 2. Coba, Nes. Buaya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara Apa? ovipar. Berkembang biak dengan cara ovipar. Buaya berkembang biak dengan cara ovipar. Betul apa salah? Betul. Oke, poin lagi. Loh. Nih. Siapa yang duluan ke garis finish ya? 3. 1, 2, 3. Wah, hebat sekali. Kelompok 2 dapat finish, tapi poinnya baru dapat 3 ini. Baru dapat 2. Ini coba, ini kalau misalnya betul nanti dapat poin 3. Ciri-ciri hewan ovipar. Ya, ovipar. Yuk, baru 2 poinnya kelompok 2. Ayo. Mendapatkan nutrisi dari janin induknya. Mendapatkan nutrisi dari induknya kira-kira Janin benar? induknya. Janin induknya. Oh, benar apa enggak? Salah. Ciri-ciri hewan ovipar. Ciri-ciri. Ciri-ciri ovipar. Ciri-ciri. Coba. Menyerah? Ini berarti belum bisa ya, belum bisa menyelesaikan ini. Oke. Apa sih? Oke. Mundur aja mundur. Nah, nggak bisa. Nah, selanjutnya Mbak Dewi, coba. Tuh poin yang kamu yang mana? Ini. Ya. 2. Oke. Melahirkan janin yang menetas di dalam tubuh induk adalah ciri-ciri hewan ovovivipar. Ya, melahirkan janin yang menetas di dalam tubuh induknya adalah ciri-ciri hewan ovovivipar gitu. Betul ya? Nih. Lanjut. Maju dulu. Silakan. Setelah terjadi pembuahan embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam janin. Di dalam? Setelah terjadi pembuahan embrio yang dihasilkan akan tumbuh berkembang di dalam? Di dalam apa ini? Janin. Di dalam, salah jawabannya. Jawabannya apa? Kalau embrio itu yang dihasilkan tubuh itu berkembang di dalam apa? Telur di dalam cangkang telurnya. Oke. Berdasarkan poin tadi yang didapatkan ya, kelompok 1 mendapatkan poin 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kelompok 2 mendapatkan poin sejumlah 2. Tepuk tangan. Walaupun lebih cepat ke garis finish, tapi poin yang didapatkan sedikit. Dan yang terakhir di kelompok 3 mendapatkan poin 4. Beri tepuk tangan. Luar biasa ya. Terima kasih. Oke. Setelah ini silakan tadi hasil diskusi kalian pada tugas 1 untuk mengidentifikasikan perkembangbiakan hewan secara generatif. Tadi sudah bagian perkelompokan, ini ovipar, vivipar dan ovovivipar ya. Nanti maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok diskusi kelompok kalian. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan Mbak Mas maju dulu. Ini siapa yang akan menyampaikan? Di sini tengah, di tengah, biar temannya melihat. Sini, mikrofonnya di depan. Beri salam dulu ya. Coba, yang lain menyimak nanti
Kalian bisa bertanya atau mengomentari hasil diskusi dari teman kamu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan terlalu dekat ya mic-nya. Kami dari kelompok Afifar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri: 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Tidak mengalami masa mengandung. 3. Tidak memiliki kelenjar susu. 4. Mengarami telurnya. Contoh hewan: ayam, ikan, kura-kura, katak, cicak, angsa, burung, dan lain-lain. Oke. Teman-teman ada yang mau mengomentari apa dulu? Teman-teman ada yang mau mengomentari? Lalu berikan masukan? Ya, langsung Mbak Dewi. Apakah induk mengalami telur hingga menetas adalah ciri-ciri dari hewan Afifar? Iya. Ya. Ada yang bertanya lagi? Ada yang mengomentari penampilan dari kelompok 1? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Jawabannya sudah memuaskan apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah silakan ditutup pergantian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Nanti teman yang lain menyimak ya dan mengomentari hasil diskusi dari kelompok 2. Yuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vivipar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri: mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, menyusui anaknya, mengalami masa mengandung, dan memiliki rambut atau bulu yang halus. Contoh hewan: sapi, kambing, kelinci, kucing, jerapah, orangutan, kerbau, singa, harimau, gorila, dan anjing. Teman-teman ada yang mau memberi komentar? Ya, teman-teman ada yang mau memberikan komentar untuk kelompok 2, silakan. Mbak, ya. Bertanya ya, Pak. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Vivipar apa bukan? Iya. Ya. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya memuaskan? Ya, kalau sudah silakan ditutup, nanti berganti dengan kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih ya, Mas ya. Oke, yang selanjutnya adalah yang terakhir kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 maju. Nanti teman yang lain juga ya bergiliran memberikan komentar atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ini siapa ya? Jangan terlalu dekat ya, Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok OVO Vivipar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri: 1. Menghasilkan telur yang dipelihara di dalam tubuh sampai menetas. 2. Janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan dalam telur. 3. Melahirkan janin yang menetas di dalam tubuh induk. 4. Hanya sebagian kecil hewan ovovivipar yang mempunyai telinga. Contoh hewan: 1. Ular boa. 2. Ikan pari. 3. Kuda laut. 4. Ikan gupi. Sekian dari kami. Terima kasih. Komentar dulu dari kelompok mana yang mau berkomentar? Jangan ditutup dulu, jangan buru-buru. Ada yang mau komentar? Safa? Oke, silakan Pak. Yang keras pertanyaannya. Ikan hiu. Ya apa bukan? Ya, ikan hiu adalah hewan ovovivipar kayak gitu, jelas. Ya. Oke, bagaimana jawabannya? Sudah puas apa belum? Sudah? Memuaskan jawabannya? Oke, kalau sudah bisa ditutup. Sekian dari Saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Mantap, luar
Tadi ya semuanya sudah maju, luar biasa sekali memberikan presentasi hasil diskusinya ya. Tadi yang pertama adalah kelompok 1 mengidentifikasi hewan ovipar, yang ke kelompok 2 mengidentifikasi hewan vivipar, dan yang ketiga apa? Vivipar. Dari ketiga ini ada yang kurang jelas atau tidak? Ada yang masih bingung apa enggak? Tidak. Oke. Bu Guru minta kalian untuk berdiri, coba. Ya, Bu Guru akan memberikan ice breaking ya. Bisa, nanti kalian bisa tirukan gerakan-gerakan yang ada di dalam video yang Bu Guru tampilkan. Oke ya, siap ya? Bisa Kak? Semuanya bergerak di sofa. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan malu-malu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi ya, kayaknya masih ada yang belum bergerak nih. Yang kompak dong, masa kayak gini semua. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lihat Bu Guru apa-apa? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, sudah fresh semuanya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan, boleh duduk lagi. Sudah fresh? Sudah semangat lagi? Sudah. Oke, kalau sudah semangat lagi, Bu Guru akan memberikan soal evaluasi. Silakan nanti kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Kalau tadi kan kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ini kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Tuh. Sudah itunya. Oke. Silakan ditulis identitasnya dulu baru dikerjakan. Waktunya 5 menit.
Yuk dikerjakan sendiri ya, jangan ada yang nonton. Itu kalau tidak cukup nanti bisa di belakangnya ya. Kalau tidak cukup bisa di belakang. Sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai, Bu Guru minta tolong Ketua kelas, Mas Alfa, silakan untuk mengumpulkan hasil soal evaluasi teman-temannya. Berkelompok ditumpuk aja nanti diberikan ke Alfa. Sudah semuanya? Terima kasih Mas ya. Oke. Bagaimana? Soalnya sulit apa tidak? Tidak ya, mudah-mudahan semuanya ya. Kalian bisa menjawabnya. Oke. Sebelum kita ke tahap akhir ya. Coba Bu Guru minta kalian perwakilan ya. Ada yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Coba. Oke, Mas Nara silakan, Mas. Dipakai mikrofonnya saya. Mempelajari berkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 jenis, yaitu melahirkan, bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Terus kemudian? Tadi juga pembelajaran di sisi permainan ular tangga yang mengunggah motivasi belajar siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih ya. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan ya. Yang pertama tadi perkembangbiakan apa? Ovipar, kemudian Vivipar, dan yang ketiga adalah ovipar. Ovipar itu adalah hewan bertelur. Terus vivipar itu adalah hewan yang melahirkan. Ovovivipar bertelur melahirkan. Kemudian contoh hewan ovipar tadi yang sudah dipresentasikan, ada apa saja ovipar hewannya? Ada ayam, kemudian angsa yang keras bang, terus burung, kemudian cicak. Ada hewan vivipar
Hewan vivipar, contohnya apa saja Mas? Sapi, kambing, kucing, jerapah, orangutan, kerbau, singa, harimau, gorila, dan ya contoh hewan ovovivipar, Mbak, yo. Ikan hiu, kadal, ular boa, bunglon. Iya, ada ular boa ya, ada lagi kuda laut. Oke, hal baru apa yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Hal baru apa? Cung, siapa yang mau jawab? Oke, hal barunya apa yang kalian? Tadi mikrofonnya mana? Hal baru yang kamu temukan pada pembelajaran hari ini? Dapat mengulang materi pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Oke, jawabannya gini ya. Terus, apa lagi nih? Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka? Ada yang mau jawab? Alfa. Mendapatkan hal baru dan apa ya, mendapatkan pengalaman baru. Ya, mendapatkan pengalaman baru tentunya ya. Terus, pertanyaan selanjutnya ya, pembelajaran untuk refleksi ya. Apa yang belum kalian pahami? Kira-kira apa yang belum kalian pahami? Gimana Zam? Materi sudah kami pahami dari perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi sudah paham semuanya ya, alhamdulillah ya. Terus apalagi nih, ada pertanyaan yang terakhir. Pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan? Coba Dewi, oke silakan Mbak Dewi. Menggunakan teknik belajar yang bervariasi. Oke. Apakah tadi Bu Guru sudah memberikan teknik yang bervariasi? Sudah apa belum? Sudah. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Ya. Untuk itu, untuk pertemuan berikutnya ya, pada pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kemarin kan kita pada minggu lalu sudah perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Sekarang hari ini perkembangbiakan generatif, dan untuk pertemuan berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Begitu nggih? Oke. Kemudian untuk pembelajaran hari ini sepertinya sudah cukup nggih. Alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Silakan Mas Alfa untuk memimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Wabarakatuh. Terima kasih ya. Jangan lupa nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Yang pulangnya naik sepeda juga hati-hati, jangan ngebut-ngebut ya. Karena di jalan raya kan ini di depan kita kan banyak kendaraan yang berlalu lalang. Jadi kalian hati-hati. Untuk yang jalan kaki juga hati-hati juga. Oke? Tetap berjalan di sebelah mana? Berjalan sebelah kiri. Kalau begitu silakan bukunya bisa dikemasi, kemudian bisa boleh pulang. Bersalaman ya nanti ya. Seperti
nanti masuk lagi ya. Salam, hati-hati di jalan. Istirahat dulu, nggak apa-apa.